Jadi untuk interface robot dan drones kita akan bahas sekarang. Robot dan drones adalah interface yang elektronik ya bentuknya, dan ada dikategorikan menjadi 4 jenis robot. Yang pertama adalah remote robot yang dipakai untuk keadaan yang berbahaya, untuk mengakses tempat-tempat yang berbahaya. Domestic robot adalah untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari di rumah. Pet robot sebagai teman bermain, ya. Sociable robot digunakan untuk berkolaborasi dengan manusia, berkomunikasi dan bersosialisasi. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Keuntungannya apa? Penggunaan robot ketika berinteraksi dengan manusia. Sebagai contoh, pet robot bisa memiliki efek terapi, ya, mengurangi stres ya dan kesepian. Hal ini sudah dibuktikan ya, ada riset tentang itu. Remote robot atau robot yang kita kendalikan dari jarak jauh bisa digunakan untuk mengakses tempat-tempat yang berbahaya. Misalkan menginvestigasi bom, paket yang dicurigai berisi bom, atau material-material lainnya. Okay. Satu jenis robot lagi yang kita sebut sebagai drone, sekarang sangat marak sekali ya. Drone yang di sini merupakan robot yang unmanned ya, tidak ada manusia yang mengendalikannya, cuma dikendalikan dari jarak jauh dan punya banyak fungsi ya. Misalkan di entertainment ya, misalkan drone yang menampilkan formasi yang menarik di angkasa untuk acara tahun baru. Misalkan juga drones yang bisa menginspeksi tanaman kebun yang kita kebun anggur misalkan ya, yang kita tanam. Drone-nya bisa tahu mana anggur-anggur yang kurang sehat ya, dengan cara memfotonya dari atas. Kemudian ada juga drone yang dipakai untuk pengiriman barang, yang kita lihat videonya. Oke. Satu contoh di sini adalah Amazon Prime Air ya. Saya akan kasih 2 contoh robot dan drone kali ini. Amazon Prime Air merupakan layanan dari raksasa e-commerce ya, Amazon, yang bisa mengirimkan barang dengan cepat ya. Mereka state bahwa Anda pesan 30 menit diantar gitu ya. Teknologinya seperti apa? Dari gudang Amazon ketika pesanan masuk langsung di-deliver package-nya dari gudangnya ke tempat tujuan menggunakan drone ya. Drone-nya cukup cerdas, dia bisa cari rute terpendek, dia bisa menghindari objek-objek yang bakalan mengganggu, misalkan ada pesawat, helikopter, gedung, dan seterusnya. Oke. Kemudian video yang kedua saya tunjukkan adalah pet robot ya. Anda lihat di sini adalah produk dari Anki, namanya Cosmo ya. Ini pet robot yang saya rasa sangat menarik karena apa? Karena dia memiliki wajah ya. Wajahnya sangat ekspresif. Nah, seperti apa? Kita lihat videonya. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works.
Moments after receiving the order, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky with the customer's package on board. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with 2 customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? Riset and design issue dari robot ya adalah bagaimana cara manusia berinteraksi, bereaksi terhadap physical robot. Oke, apakah manusia cenderung menyukai robot yang menampilkan facial expression atau robot yang sesuai dengan fungsinya? Oke, apakah robot didesain seperti manusia atau benar-benar behave seperti robot? Oke, apakah interaksi dengan robot antara manusia dengan robot ya di model seperti human dengan human misalkan, atau malah lebih human dengan komputer like, artinya robot menjalankan perintah setelah kita memberikan perintah, menjalankan perintah setelah kita berikan ya, seperti itu. Dan tentu saja isu-isu yang terkait privasi, misalkan kita menggunakan robot untuk menangkap gambar, mengambil video ya, mengakses tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dan seterusnya. Bagian akhir sekaligus penutup adalah brain computer interface ya. Jadi brain computer interface ini merupakan novel teknologi ya, artinya masih baru-baru saja risetnya. Jadi brain computer interface menyediakan jalur komunikasi antara gelombang otak dengan perangkat eksternal. Artinya apa? Dengan gelombang otak kita bisa mengendalikan UI, misalkan mengendalikan mouse, sehingga kita bisa mengoperasikan tanpa tangan ataupun dengan badan kita ya, cukup dengan mengirimkan sinyal otak. Jadi mirip telepati. Nah, agar sukses memang diperlukan mekanisme pendeteksian gelombang otak tertentu supaya akurat, sehingga perlu ada beberapa macam training ya, agar user bisa dengan leluasa mengendalikan, sebagai contoh mengendalikan cursor mouse. Nah, cara kerja BGI ini adalah mendeteksi neural function di otak kita. Oke, dan aplikasinya macam-macam, misalkan di games dan orang yang lumpuh ya, aplikasi untuk orang lumpuh agar mereka bisa mengaplikasikan komputer. Contoh di Brain Ball Game ini adalah ada bola di tengah, di mana bola ini bisa bergerak jika kita kontrol dengan sinyal gelombang otak. Tujuannya adalah kita memasukkan bola ke gawang lawan ya. Jadi dikontrol oleh 2 orang, berusaha agar bolanya masuk ke gawang lawan. Ini cukup menarik. Oke. Sebagai penutup, interface mana yang akan Anda pakai di dalam aplikasi Anda? Apakah multimedia lebih baik daripada tangible interface untuk pembelajaran? Oke. Ataukah speech lebih efektif daripada command based interface? Ataukah multimodal lebih efektif dari single modal atau monomodal interface? Apakah wearable interface yang dipakai di badan lebih better ya, lebih baik daripada smartphone ya, terutama untuk mencari informasi? Oke. Apakah virtual environment, virtual reality adalah interface yang paling akhir, yang paling ultimate untuk bermain games? Oke. Apakah shareable interface lebih better untuk digunakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi daripada menggunakan laptop yang terkoneksi jaringan ya, dan seterusnya. Dan semuanya tergantung dari kebutuhan ya.
tergantung dari kebutuhan, tergantung dari user, tergantung dari konteks, biaya yang dimiliki, ya. Kemudian lingkungan, ya, lingkungannya apakah lingkungan di dalam indoor atau outdoor gitu kan. Dan mobile platform tentu saja akan taking over keberadaan PC. Jadi sekarang sih kurang lebih sudah 60-70% pengguna mobile lebih banyak daripada pengguna PC, ya. Speech interface juga banyak dipakai untuk commercial service yang seperti kita bahas di awal, misalkan untuk panduan ketika menelepon perusahaan. Appliance and vehicle interface becoming more important, ya. Kemudian shareable and tangible interface sudah mulai masuk ke rumah kita, ke sekolah-sekolah, ke tempat umum dan tempat kerja. Oke. Jadi ini mengkonklusi materi interface kita dari part 1 dan part 2. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan baru untuk Anda. Terima kasih.